Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online. Kita bertemu kembali dalam channel ini untuk berbagi pengalaman dan sharing pengetahuan. Sebelum saya memulai sharing ini, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan, kesabaran dari musibah ini, dan bagi yang mampu bisa menyalurkan bantuannya dan juga doanya untuk saudara-saudara kita di sana. Sekali lagi, kita turut bersimpati, berempati kepada saudara-saudara kita di sana. Semoga cepat kondusif cuaca di sana. Amin, amin ya robbal. Selanjutnya, sahabat online, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas satu hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim mengenai mukmin yang kuat. Sebelum saya membacakan hadis ini, bahwa kita memasuki satu era yang dikenal dengan era VUCA, yang singkatan dari volatile, uncertain, complex, dan ambigu, yang menggambarkan lingkungan yang berubah dengan cepat, sulit diprediksi, rumit, dan tidak jelas. Nah, keadaan kita sebagaimana yang digambarkan dengan istilah ini, VUCA ini, memang sangat berat sekali, baik perubahan iklim, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran berharga atau ibroh atau manfaat dari sabda Nabi SAW. Sebagai berikut, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau berkata, seandainya aku melakukan ini, niscaya akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Karena sesungguhnya kata seandainya membuka pintu amalan setan. Hadis riwayat Muslim. Derajat hadis ini hadis sahih. Dari sabda Rasulullah ini kita mendapatkan poin-poin atau faidah atau pelajaran yang berharga, bahwa kekuatan itu disandarkan berbarengan dengan keimanan. Jadi yang pertama itu, kekuatan itu lebih titik tekannya kepada kekuatan batin atau kekuatan iman sebelum kekuatan fisik, harta, dan lain-lain sebagainya yang bersifat materi. Jadi di dalam jiwa yang kuat atau iman yang kuat, maka akan mempengaruhi fisik yang kuat atau fisik yang sehat. Tetapi di hadis ini dikatakan baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, mereka mempunyai kebaikan.
Dan selanjutnya di dalam hadis ini juga dikatakan, bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau kita melakukan suatu hal yang kebaikan atau kemanfaatan untuk sesama, maka itu harus dijalani dengan mujahadah atau dengan semangat yang bersungguh-sungguh dalam menjalani melakukan suatu kebaikan atau kebermanfaatan bagi sesama maupun bagi makhluk hidup yang lain, termasuk lingkungan alam sekitar yang harus kita jaga. Kalau kita ada persoalan, ada masalah, maka kita di dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, mintalah pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan jangan lemah, karena orang mukmin itu semestinya kuat, gitu. Bukan lemah. Gitu. Dan hindari sebisa mungkin seandainya, gitu. Kata-kata seandainya, begini begitu, sebisa mungkin. Gitu. Kita kalau mempunyai suatu atau ingin melakukan sesuatu kebaikan di dalam hidup ini, semestinya itu kita benar-benar rencanakan. Kita atur waktunya, spesifik tujuannya, waktunya juga jelas, langkah-langkahnya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita hanya sekedar mengandai-andai, ingin ini, ingin melakukan itu, ingin melakukan ini, tetapi tidak mengeksekusinya. Sebagaimana yang menjadi pegangan prinsip hidup yang saya pegang, sebagaimana di dalam ayat Quran dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu tetapi kamu tidak melakukannya. Sungguhnya amat besar kebencian Allah terhadap hal tersebut. Mengatakan tapi tidak melaksanakannya. Atau istilahnya itu omon-omon. Sekedar omon-omon saja. Nah, mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa menjadi mukmin yang kuat untuk menghadapi era yang penuh ketidakpastian dan perubahan iklim yang sangat dahsyat, dan juga kecepatan perubahan teknologi yang luar biasa. Makanya melalui hadis ini kita dipesankan oleh Rasul untuk menjadi mukmin yang memiliki kekuatan baik iman, ilmu maupun karya atau amal soleh, sehingga kita bisa menghadapi atau beradaptasi terhadap perubahan seperti apapun sampai zaman kapanpun. Nah, demikianlah episode kali ini. Terus kita semangat untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk mempelajari hal-hal baru, dan juga terus memperkokoh iman kita dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan membuat karya yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Terima kasih atas kesempatan ini. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.